Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warso. Saya merupakan dosen Diplomatika Teknik Mesin Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mata kuliah yang saya ampu pada program Studi Diplomatika Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto. Pada program studi Teknik Mesin Diplomatika Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto, saya mengampu mata kuliah diantaranya adalah teknik sepeda motor, praktek perawatan dan pengujian otomotif, teknik kendaraan lanjut, dan praktek permesinan. Pada kesempatan ini saya akan menerangkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah praktek permesinan. Mata kuliah praktek permesinan adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa Diplomatika Teknik Mesin di Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo Purwokerto. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS. Mata kuliah praktek permesinan adalah mata kuliah lanjutan daripada mata kuliah sebelumnya, yaitu teknik permesinan dan las. Kuliah teknik permesinan dan las sebelumnya harus diambil karena pada yang diharapkan mahasiswa sudah lulus atau sudah pernah mengambil mata kuliah teknik kerja bangku, gambar teknik, dan menggambar mesin. Capaian pada mata kuliah praktek permesinan diharapkan mahasiswa membuat keterampilan membuat benda kerja dalam mesin permesinan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teknik yang diperlukan, keterampilan dan alat praktek rekayasa modern untuk situasi tertentu. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan secara teknis, keterampilan, dan alat spesifik praktek rekayasa modern. Mahasiswa mampu menerapkan teknik yang dipilih dan keterampilan dan alat praktek rekayasa modern. Mahasiswa mampu merefleksikan pilihan teknik, keterampilan, dan alat praktek rekayasa modern yang diterapkan pada situasi tertentu. Mahasiswa mampu memiliki sikap bertanggung jawab pada setiap pelakuan pekerjaan. Pada tujuan pembelajaran pada praktek permesinan sesuai dengan capaian pembelajaran program studi Diplomatika Sekolah Tinggi Teknik di Purwokerto, yaitu mahasiswa mampu melakukan perawatan dan perbaikan di bidang otomotif atau konsentrasi otomotif, atau mampu mengoperasikan berbagai peralatan dan mesin produksi di bidang manufaktur atau konsentrasi di bidang produksi, terutama pada mesin-mesin permesinan atau mesin-mesin perkakas. Dan kami jabarkan kembali capaian pada mata kuliah ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memiliki keterampilan membuat benda kerja dengan mesin permesinan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teknik yang diperlukan. Mahasiswa mampu menjelaskan kegunaan secara teknis, keterampilan, alat ukur, alat-alat spesifik rekayasa modern. Mahasiswa mampu merefleksikan pilihan teknik, keterampilan, dan alat praktik, dan mampu memiliki sikap tanggung jawab pada setiap pekerjaan. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan diantaranya adalah metode pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran atau sebagai praktek mahasiswa.
Menurut Kemendikbud, mahasiswa harus melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan interpretasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil praktikum. Dalam melakukan penilaian mata kuliah praktek permesinan, saya mengikuti prosedur Sekolah Tinggi Teknik Wiworotomo dalam penilaiannya. Untuk mata kuliah teori kami ada kehadiran 10%, kuis 15%, tugas 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Tapi beda dengan praktek, kami menggunakan aktivitas mahasiswa atau termasuk kehadiran, kemudian penilaian hasil proyek, ketiga adalah uji kerja atau kemampuan dari mahasiswa tersebut. Untuk literatur yang saya gunakan, antara punyanya Daryanto, kemudian punyanya Darmodiarjo, Darmaji, Sutarjo, dan Ahmad JW. Kami di dalam penilaian juga untuk memotivasi mahasiswa, saya juga memberikan reward dan sanksi kepada mahasiswa. Rewardnya diberikan kepada mahasiswa yang aktif, kami tambahkan penilaiannya. Dan kemudian kalau sanksi saya terapkan kepada mahasiswa yang berupa pengurangan nilai manakala mahasiswa tidak disiplin dalam mengikuti pembelajaran praktikum. Tujuannya adalah sebagai sanksi agar mahasiswa rajin dan mampu disiplin dalam mengikuti semua kegiatan praktikum. Demikian. Pagi hari ini kita akan melakukan praktek di praktek permesinan mesin bubut ya, angkat mesin bubut atau mesin prak dan sebagainya. Nanti untuk informasi selanjutnya nanti karena kemarin ada beberapa yang sudah menjalankan prosesnya, ya, nanti kita tetap sudah disediakan itu bahannya 85 mili. Hitungannya kadang ini, ukurannya ini semua, kalau kita bikin ini semua. Nanti prosesnya kita dibubut rata, dibubut rata, nanti seperti itu. Nanti saya nanti sebelum pelaksanaan ini tetap kita jaga keselamatan kerja, dan keselamatan kerja adalah penting. Jadi sebelum melaksanakan pelaksanaan kita sekolah untuk masing-masing. Selesai. Dan nanti kita langsung menuju ke mesin bubut saja dulu. Ya, ini mas nanti kita berangkat sini. Ini ada bagian daripada mesin bubut. Proses permesinan ada beberapa mesin yang harus diperhatikan kan. Ini salah satunya di proses permesinan ada yang namanya mesin bubut. Sudah ada yang melakukan bubut jumroh ya. Oke, cara ngukurnya udah pernah? Cara ngukur apa? Ketinggian daripada ketinggian mesin bubut ya, ketinggian mesin bubut.
panjang. Ada yang tahu panjangnya mesin bubut berapa? Dari mana? Ya. Ini kita akan menentukan tinggi dimensinya, ya. tinggi mesin bubut. Dari mana? Dari center, tinggi center, titik tengah sampai ke bawah. Nah, jadi ini setiap panjenengan nanti kalau mau menggunakan mesin, apalagi Anda menerima job mesin, ya kan, jobnya. Jadi kalau menggunakan ini diameter tentukan. Kalau diameternya ini nanti dapat misalkan proyeknya lebar, ya nanti lihat titik tengahnya. Nyampe enggak? Kalau nggak nyampe berarti dimensinya harus lebih besar lagi. Tinggi, kalau tinggi, ini tinggi. Ini panjang ya, panjang. Nanti yang belum panjang ini. Nah, ada yang tahu panjangnya mesin bubut? Lupa Pak. Nah, ini mesin panjangnya mesin bubut. Ini nanti ya dari center ini ya ketemu center ini panjangnya berapa, cukur dengan apa, cukur nih ada 1 meter. Kalau biasanya untuk itu sudah ada di dalam data mesin, sudah ada data mesinnya. Nah, langkah pertama yang kita nanti setelah tahu langkah apa mengukur dimensi panjang dan tinggi, itu yang harus ditentukan untuk menentukan apa namanya proses. Salah satunya juga adalah di pemasangan pahat. Ya, dipasang pahat nanti harus setinggi center. Ini bisa nanti ini kan namanya center lepas ya. Ini kepala tetap. Kenapa disebut kepala tetap? Tetap. Nah, betul. Nah, kalau lepas pasti dia bisa ke jalan. Nah, ini nanti dicek ya pemasangan tinggi ini adalah harus tinggi center ya, harus tinggi center. Nanti perhatikan bagaimana juga apa sih fungsinya pahat harus tinggi center ya. Jadi nanti kalau kita kembali lagi ke finishing yang kasar mau halus, walaupun kita sudah tahu di bawah ini sudah ada labelnya, ya kan, labelnya putaran. Nah ini betul yang pertama tadi dimensi kebetulan pahat, kemudian setelah itu adalah apa, putaran, ya putaran, RPM, ya putaran mesin satuannya RPM. Ini nyalakan. Ini rotari per menit. Nah, ini bisa dirubah putaran kanan dan putar kiri. Satuannya adalah rotari per menit. Ini handle-nya nanti berputar kanan dan kiri. Nah, panjenengan nanti adalah membubut pangkat dulu, dengan dibuka. Ini pasang, tutup mukanya, kemudian tutup dengan cara. Silakan dicoba. Belum. Ngarep loh.
ulang lagi. Jangan sama. Ada yang ditanyakan? Apa? Mau tanya, Pak? Nah, ini untuk sampaikan tadi adalah langkah daripada bubut muka. Kenapa bubut muka diperlukan? Karena nanti biar mukanya rata, nanti pekerjaan awalnya itu bisa. Salah satunya adalah nanti setelah biasanya di titik center, kemudian di bore center, baru di bore. Nah, ini untuk permukaan biasanya untuk wajah itu harus halus dulu, gitu kan? Ya, untuk parameter pengelasan salah satunya tadi yang disampaikan adalah putaran, terus kemudian bahan makanan, idin. Ya, bahannya nanti jadi nanti misalkan ini panjangan tadi makanannya secara kasar ya, gerakan daripada pitingnya. Untuk parameter lagi adalah bahan. Nah, ini bahan juga nanti panjenengan membubut dengan benda kerja yang keras, membubut dengan benda kerja yang lunak, itu kan bahannya beda. Apalagi RPM ya, putaran mesin. Semakin keras, RPM-nya semakin tambah. Ya, karena kita yang dibutuhkan kalau kita bermain adalah momen daripada momen putar. Oke, coba ditanyakan lagi. Ini yang untuk proses pemesinan tadi kita sudah di mesin bubut ya, kemudian kita di mesin press universal atau mesin milling universal. Kalau bilang universal nanti banyak kegunaannya, diantaranya dalam mesin gigi. Kalau kita milling saja kan cuma membuat memakan seperti alur. Ini adalah parameternya beda dengan di mesin bubut. Kalau di
balik pahatnya yang putar, senda kerjanya yang jalan. Jadi seperti drilling bor, ya mesin bor drilling nanti sama. Cuma bedanya nanti kalau kita perhitungan di parameter mesin fresh ini itu bisa merubah banyak sekali, termasuk RPM kita ubah seperti di mesin bubur, kemudian tabungnya tidak sebongkar, tekanan lagi berapa sudutnya, kemudian pemiringan kalau manakala kita membuat tirus atau membuat sudut, ini nanti pemiringan ini nanti akan bisa setel di sini, ya. Berapa derajatnya sudah di sini nanti, ya. Cuma nanti kalau kita berbeda sisi, ya kita putar capnya beda. Kita nanti yang itu beda, kemudian benda kerjanya tadi beda, alatnya. Kalau pahat sama, apanya? Bahannya HSS, Ahida, dan cuma nanti kalau di sini perlu disampaikan, di sini ada berapa pisau ini, pisau ini namanya Enmin ya. Kalau dipahat, kalau hampir sama dengan bor ya, mesin bor, mata bor. Di sini ada yang 4, ya, matanya ada 4, ada yang 2, ada yang 6 di sini. Ini namanya Enmin. Ini harga sekitar mungkin agak hampir sama dengan mata bor yang ngaci. Jadi harganya luar biasa. Supaya nanti untuk keselamatan kerja biasanya hampir sama, karena kita di putaran. Keselamatan kerja adalah 1 rambut, ya kan? Kemudian karena kita putaran juga pemakanan, karena posisinya benda kerja yang tetap, mata bornya yang bergerak, alatnya yang bergerak, nanti mungkin tak langsung lompat, sehingga tetap keselamatan kerjanya pakai kacamata minimal kacamata. Kemudian beberapa biasanya menggunakan sarung tangan. Kemudian manakala Anda mau bekerja, jangan sampai Anda nanti menyentuh manakala menyentuh bekerja dengan Enmin, dengan tangan, dia susah. Jadi keselamatan kerja yang kebanyakan kita kalau di mesin fresh itu tidak menghiraukan seperti yang di mesin bor. Kita pegang saja, satu panas kedua nanti posisinya sudah tetap, ya, nanti bisa patah tangannya, gitu ya. Untuk menentukan salah satu pisaunya di sini, ya, untuk menerapkan capnya di sini. Ini kan capnya model ini nanti ada beberapa nomor di sini. Nomor di sini nanti menentukan dari cap. Bagaimana caranya memasang? Pertama nanti, ya, ini adalah yang rumah capnya ini, ya. Udah ini masuk, ya. Ini kan bisa diganti-ganti sesuai dengan diameter daripada pisau Enminnya. Nah ini kebetulan nomor 10 nanti dimasukkan. Sebelum ini masuk, ini kita masukkan dulu sana, biar nanti kita center lah, ya, setelah itu center kita baru memasukkan. Nah, perlu kita pukul boleh, tapi jangan terlalu. Setelah itu baru kita masukkan. Nah, masukkan ke posisinya. Nah, di posisinya arah melintang, ya. Kemudian ini juga turun ke depan, kami. Menaikkan apa? Ujian.
tadi yang saya sampaikan tanda kerjanya adalah stop. Yang tadi